Assalamualaikum sahabat BTJ, Puhaba Uronyo, baik yang ada di rumah atau yang sedang menonton, kami ucapkan selamat bergabung di Simkom Sultan Iskandar Muda Podcast dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tahun 2020. Bersama saya Tata di acara perdana kita, yaitu diskusi dan ngobrol santai membahas proses perjalanan transportasi udara di masa pandemi COVID-19 dengan tema Ayo Terbang, Healthy Safety is our priority. Nah, hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber-narasumber yang luar biasa dan sangat terpercaya. Dan yang pertama yang telah hadir bersama kita ada Eksekutif General Manager Bandara Sultan Iskandar Muda, Bapak Muhammad Iwan Sutisna. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya hari ini Pak? Iya, Alhamdulillah ya Pak ya. Apa pengalaman Bapak selama berada di BTJ nih Pak, apalagi masa pandemi? Kalau misalnya kita cerita nih Pak, ada cowok lagi suka-sukanya nih Pak sama cewek, tapi ternyata ceweknya lagi sakit Pak. Gimana tuh Pak? Boleh dikasih tanggapannya Pak? Ini sebenarnya sih udah lewat masanya nih Kak nih. Oh iya. Udah usul saya. Udah usul ya Pak ya. Tapi selama di BTJ bagaimana nih Pak? Oke, kebetulan saya baru 2 bulan setengah ya Kak ya di sini. Iya, Pak. Datang di saat memang kondisi pandemi sedang berlangsung. Kemudian dari sisi kreatif memang jauh menurun. Terasa memang berat, tapi memang harus dijalani. Tapi memang ya kita sama-sama tahu bahwa saya mau cerita jadi kebanyakan panjang lebar juga. Bandara itu kalau ibarat kata itu seperti kolam, seperti akuarium. Seperti akuarium di mana di dalamnya itu banyak entitas-entitas yang bergerak. Dalam arti kata sementara yang ada dari pihak airline, ada pihak dari stakeholder kita ya. Iya. Ibu dari KKP, kemudian dari Bank, OM2, hari ini diwakil dari KPU ya Pak ya. Nah, kemudian terkait kegiatan itu tadi, kalau dikaitkan kembali dengan masalah ceweknya ya. Iya, Bapak betah nggak di BTJ nih Pak? Gitu Pak. Saya permintaan awal saya tadi pas cerita awal saya pindah ke sini, saya langsung telepon kantor pusat. Iya Pak. Jangan pindahkan saya minimal 3 tahun. Selama di BTJ ini Pak. Minimal 3 tahun. Wah, Bapak betah sekali ya. Jadi kita mudah-mudahan kita doakan Bapak di sini berjodoh dengan BTJ ya. Dan agak lama gitu ya Pak ya. Iya, Dan bisa bincang-bincang lebih lama lagi Pak. BTJ-nya aja. Iya. Nah, selanjutnya kita geser di sebelah Pak Iwan, ada Ibu Dokter Maya Sofia. Beliau merupakan perwakilan dari Karantina Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Banda Aceh, yang dimana beliau juga menjadi dokter di bandara ini. Nah, selamat datang kami ucapkan Ibu, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya. Anggota kita siap nih Bu ya untuk menangani apapun masalah di bandara ya Bu tentang kesehatan. Insya Allah KKP selalu siap. Insya Allah KKP selalu siap. Nah, jadi sahabat BTJ nggak perlu ragu ke bandara. Selanjutnya kita lanjutkan ke perwakilan dari Garuda Indonesia dan Garuda Group, yaitu ada Bapak Widya Kurniawan Putra. Nah, apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terkait penjualan tiket kita nih Pak, bagaimana selama pandemi ini Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya, perwakilan dari Garuda Indonesia Banda Aceh. Iya. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mbak tadi, selama pandemi berlangsung ya dari bulan 3, itu memang drastis permintaan tiket atau penerbangan itu berkurang drastis ya. Bahkan ketika pandemi kemarin, sisa dari penumpang kami itu hanya 10%. Waduh. Hanya 10% dari total yang semestinya gitu, karena kan kita punya historical ya setiap bulannya. Dan memang seperti halnya juga Angkasa Pura dengan Pak Iwan tadi, industri penerbangan termasuk juga airline itu sangat terpukul karena adanya pandemi ini gitu ya. Jadi memang segala hal kita upayakan bagaimana
orang-orang bisa kembali lagi terbang, karena memang sekarang sudah zamannya new normal gitu ya, sehingga kita kita persiapkan seluruhnya dari awal sequence pembelian tiket sampai di bandara kedatangan itu, ketimbaan itu, insya Allah semuanya aman. Amin. Alhamdulillah ya, yang penting kita masih bisa terbang dengan aman ya Pak ya. Insya Allah. Nah selanjutnya ini di sebelah Bapak Widya, ini ada Bapak Andi Jamal. Ini kami panggilnya Bapak atau Bang nih Pak? Bang aja lah ya Pak ya. Kita minta izin dulu sama Pak Jian. Pak, kami panggilnya Bang atau Pak nih Pak? Kalau saya bisa ya Pak ya panggil AA. Jadi AA Jamal nih, apa kabarnya? Alhamdulillah ya Pak ya. Nah kalau AA Jamal nih, saya punya pertanyaan terkait jumlah penumpang kita selama pandemi ini bagaimana Pak? Meningkatkah atau menurun? Sangat menurun sekali. Sangat menurun ya Pak ya. Cuman kita tetap harus bersyukur ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah selanjutnya kita juga ada perwakilan dari PT Gapura Angkasa yang bergerak di ground handling service maskapai Garuda Indonesia, Citylink, dan AirAsia di Bandara Sultan Iskandar Muda. Bapak Irwansyah Putra, selamat datang kami ucapkan Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Puhaba ya Pak ya. Iya. Nah ada pertanyaan nih untuk Bapak. Bagaimana Pak operasional kita di bandara selama pandemi Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan dari Gapura Angkasa Cabang Banda Aceh. Memang masa pandemi ini secara operasional tentu dengan berkurang. Mohon maaf Pak, mic-nya boleh didekatkan lagi. Dengan berkurangnya penumpang juga akan berpotensi berkurangnya produksi flight. Dulu kami traffic dari produksi penerbangan yang kita handling Garuda Group dan beberapa customer kita, ada AirAsia, ada Fly, ada Garuda, ada Citylink. Sekarang yang beroperasi saat ini hanya Garuda Group yang kita handling, yaitu Citylink dan Garuda sendiri. Namun di awal-awal pandemi itu sangat drop sekali, bahkan tidak ada penerbangan sama sekali. Namun sekarang kita sudah memasuki fase yang namanya mungkin recovery ya. Kita sudah menetapkan sebenarnya recovery itu di 2021, tapi sekarang ini di akhir-akhir tahun ini kita menuju ke arah recovery. Nah, tapi dengan arah recovery dengan segala konsekuensi. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut lagi konsekuensi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi new normal. Itu dari saya. Ini ada pertanyaan Pak dari sahabat BTJ. Kapan kira-kira untuk AirAsia beroperasi kembali nih Pak? Untuk AirAsia, kami baru, saya wakil dari AirAsia ini, kami baru mendapat informasi kemarin bahwasanya untuk penerbangan AirAsia yang internasional itu sampai dengan akhir tahun ini belum beroperasi. Sampai akhir tahun ya Pak ya. Jadi 1 Desember 2020. Iya Pak. Jadi sahabat BTJ, kita ada informasi bahwa AirAsia kemungkinan ya Pak ya, sampai akhir tahun belum beroperasi. Jadi bagi sahabat BTJ yang sudah merencanakan penerbangannya internasional, atau boleh digantilah ke domestik ya Pak ya. Nah dan yang terakhir, kita kedatangan tamu dari Direktorat Kelarikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara ya Pak ya, Bapak Riyadi. Selamat datang kami ucapkan Pak di Aceh. Selamat pagi. Iya pagi Bapak. Ini ceritanya Bapak baru mendarat ya di Aceh? Baru kemarin Bu. Baru kemarin. Nah ini menjadi sampel kita sahabat BTJ di bagaimana sih proses pelayanan di bandara. Apakah aman, lancar, ataupun bagaimana? Boleh tidak Bapak ceritain sedikit bagaimana keamanan di Bandara Sota, kemudian di dalam pesawatnya bagaimana keamanannya, kemudian sampai di BTJ itu bagaimana? Boleh Bapak ceritakan sedikit? Pengalaman saya. Tapi ditahan dulu Pak. Ini karena lagi pengenalan kita, jadi inti sarinya
selanjutnya akan kita bahas tentang Bapak ya. Jadi nanti akan ada pertanyaan, banyak pertanyaan yang kita lontarkan ke Bapak. Tapi boleh sedikit Bapak cerita, Bapak aman nggak sih selama berada di bandara? Saya merasa aman. Aman ya Pak ya. Terima kasih Bapak Riyadi. Dan selamat datang kami ucapkan kembali kepada seluruh narasumber kita. Dan juga terima kasih kepada para audiens yang telah hadir, baik itu dari Ernat, kemudian ada dari Citylink, kemudian ada dari JKS, dan teman-teman PT Angkasa Pura II Bandara Sultan Iskandar Muda. Kami ucapkan selamat datang. Dan juga terima kasih kami kepada Warung Ponten yang telah memberikan fasilitas dan tempat untuk kegiatan acara kita. Langsung saja kita akan bertanya nih ke pemilik bandara duluan ya Pak ya. Mohon maaf Bapak Ibu kami melangkahi, kami harus bertanya dulu kepada pemilik bandaranya Pak. Bapak Iwan Sutisna, PT Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara nih Pak, apa saja sih tupoksi pekerjaan di bandara khususnya selama masa pandemi COVID-19 ini, dan bagaimana sih penyesuaian dengan kebiasaan baru kita Pak? Boleh diberikan tanggapan Bapak? Oke, terima kasih Mbak. Ini terus terang ini pertanyaannya pendek, nggak sampai 1 menit, penjelasan bisa sampai 2 jam 3 jam. Kita akan tetap fokuskan Pak. Tapi secara garis besarnya seperti ini. Sebenarnya di masa normal maupun masa pandemi sekarang new normal ya, tugas dari bandara itu tetap sama, 3S plus 1C. Bagaimana caranya menjaga safety, security, services, and compliance, semua itu tetap terjaga. Sesuai juga dengan IM nomor 09, kebetulan kalau dibilang tadi yang punya bandara serem juga sih. Nah itu sih Menteri nomor 9 tahun 2016 bahwa seorang kepala bandara sebagai single accountable person bertanggung jawab terhadap jalannya operasional terkait dengan 3S plus 1C dan juga kecepatan koordinasi dengan para stakeholder. Nah, kebetulan makanya sekali juga saya jelaskan juga di sini sesuai tupoksi tadi di zaman normal dan juga di zaman new normal sekarang, era baru ya Pak, dari masa pandemi COVID ini ada tugas yang memang di bawah menjadi tupoksi kami, dan juga ada tugas yang menjadi bersifat koordinasi. 3S plus 1C ada safety dan security, itu menjadi domainnya kami memang terkait dengan keselamatan dan juga keamanan penerbangan. Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang, kondisi COVID yang larinya lebih domainnya ke arah kesehatan, seperti itu ya Bu ya. Kebetulan itu tadi di awal tadi saya cerita bahwa bandara ini seperti akuarium, di dalamnya itu ada entitas-entitas tersendiri seperti stakeholder, kemudian juga mitra kerja dan juga para kawan-kawan yang lainnya lah, seperti itu, seperti airline, AOC kita, kemudian Gapura, tenan, dan juga stakeholder seperti KKP, CIQ. Kemudian di zaman COVID ini, di masa COVID ini, itu kita bersifat koordinasi dengan KKP. Alhamdulillahnya bahwa saya bersyukur bercerita pengalaman awal saya bertugas di bandara sebelumnya, itu saya di bandara tertinggi di Angkasa Pura II. Bisa dibilang saya selaku eksekutif general manager tertinggi karena di ketinggian 1.600 meter. Jadi kita semua kalah di sini ya Pak ya? Kalah ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya jadi GM terus juga, GM terluar Banda Aceh. Terluar maksudnya apa Yang ini? paling ujung. Jadi kita semua ini paling ujung ya Pak ya? Paling ujung, itu Banda Aceh. Nah, kembali ke pokok tadi, saya bersyukur bahwa koordinasi Bandar Udara Sultan Iskandar Muda ini dengan pihak KKP berjalan dengan sangat baik, kemudian juga full support dari KKP, sehingga terus terang memang di awal-awal di bulan, kita cerita kalau di awal di bulan April tanggal 24 itu memang kan dihentikan semuanya penerbangan. Iya Pak. Tidak boleh ada penerbangan komersil, hanya boleh penerbangan yang diizinkan oleh Dirjen, seperti itu. Kemudian pada saat mulai, kalau nggak salah tanggal 7 Mei itu diperbolehkan kembali penerbangan untuk komersil,
Nah, dari situlah kita kerjasama lebih erat lagi. Bagaimana kami harus berkoordinasi dengan KKP memindahkan thermal scanner ya Bu ya, yang harusnya itu memang domainnya KKP itu di kedatangan internasional sebagai garda terdepan. Sekarang dibalik di terminal kedatangan domestik. Walaupun tetap di internasional memang harus ada juga ya Bu, seperti itu. Nah Pak, jadi karena dari penjelasan Bapak tadi, di masa pandemi ini yang paling unik, yang paling vital nih Pak, yang sangat dibutuhkan adalah KKP. Saya ke Ibu Dr. Maya, boleh ya Bu ya? Boleh. Iya. Nanti kita sambung lagi Pak. Ini lagi menarik nih pembahasan kesehatan. Iya. Kemudian menurut Dr. Maya nih, melihat kondisi saat ini, di mana kasus pasien COVID ini terus bertambah dan ibu kota saat ini sudah kembali PSBB Bu. Jadi apakah aman untuk kita lakukan perjalanan? Dari penjelasan Bapak Iwan tadi, KKP sudah ditempatkan di kedatangan domestik, dan apakah masih aman bandara ini Bu? Dari segi kesehatannya? Terima kasih. Sebenarnya untuk melakukan penerbangan di saat pandemi ini memang penuh risiko. Tetapi kalau pelaku perjalanannya itu tetap menerapkan protokol kesehatan, insya Allah akan aman. Ya, maksudnya gini, walaupun melakukan perjalanan, tetapi tetap mengutamakan dengan safety-nya. Nah, safety-nya itu apa ya? Tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak. Iya, Bu. Nah, tetap selalu menjaga kebersihan. Nah, itu saya rasa akan aman. Aman berarti Bu ya, jika kita menaati protokol kesehatan. Iya. Terus satu lagi, yang untuk pelaku perjalanan, kenapa diwajibkan? Maksudnya sekarang wajib harus ada surat rapid test atau PCR. Nah, kenapa? Untuk memastikan juga penumpang yang lainnya itu aman. Jadi aman diri, aman juga untuk yang lainnya. Tidak hanya memprioritaskan saya sehat, tetapi kita tidak peduli dengan yang lain. Lingkungan sekitar ya Bu ya. Nah, kita lanjut lagi ke Bapak tadi. Iya. Tadi tupoksi tentang kesehatan paling penting Pak. Kemudian apa lagi Pak yang paling penting kalau di bandara, tupoksi di bagian apa begini? Oke, baik. Makasih. Sama-sama Bapak. Ya. Melanjutkan tadi terkait dengan hal tadi bahwa sekarang domainnya itu adalah masalah kesehatan. Iya. Sama seperti yang sekarang kita kan melaksanakan safe and healthy travel campaign. Jadi Angkasa Pura selaku entitas bahkan di operator dari bandara selaku penyedia prasarana yang mendukung sarana penerbangan kawan-kawan AOC. Jadi perusahaan kami menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan dalam suatu surat edaran. Itu sama kita sudah ketahui dan juga menjadi keseharian kita. Pertama, untuk eksternal, untuk para calon penumpang yang ke bandara ataupun pihak manapun yang ke bandara itu harus menerapkan protokol yang telah ditetapkan seperti tadi kita jelaskan oleh Ibu terkait menggunakan masker, kemudian juga memperhatikan physical distancing ya Bu. Kemudian dari pihak kami untuk internal pun untuk para personil terutama untuk frontliner, untuk para absek itu memang diharuskan menggunakan face shield, kemudian masker dan juga sarung tangan. Lalu tidak lupa di public area dan juga di beberapa tempat kita sediakan hand sanitizer dan juga wastafel cuci tangan. Dan di area check-in, kemudian area boarding lounge itu juga kita terapkan sign terhadap tanda untuk physical distancing. Dan di boarding room sama, itu kita physical distancing juga di kursi-kursi itu diselang-seling seperti mungkin Bapak alami di perjalanan ya Pak. Kemudian juga terkait dengan pengaturan di bandara secara keseluruhan, kita mengikuti aturan dari kementerian bahwa NAC kita itu ditetapkan menjadi setengahnya, baik itu dari slot time-nya, kemudian juga pengaturan dari NAC apron,
dan juga terminal. Seperti kita tahu bahwa di boarding law hanya boleh setengahnya, sampai sekarang masih berlaku seperti itu. Sehingga memang diperlukan modifikasi dan juga memang rekayasa bagaimana terminal yang memang selama ini tidak didesain untuk sebagai terminal dan menghadapi kondisi COVID ini bisa digunakan dan tidak melanggar aturan yang ada, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Jadi yang dapat kita ambil kesimpulan ini sedikit dari pembahasan Bapak bahwa petugas di bandara itu sudah menjalankan protokol kesehatan dan juga seluruh fasilitas sudah diberikan sign protokol kesehatan. Jadi bagi sahabat BTJ yang berada dimanapun dan saat ini sedang berada di bandara, jangan lupa dengan protokol kesehatan teman-teman. Nah, untuk para narasumber, jangan dehidrasi kita Pak, Ibu. Jadi boleh kita persilakan untuk minum dulu Pak, sejenak ya Pak ya. Jangan kita halu nanti Pak, kita terbang pula seperti tema kita Pak. Ayo terbang. Boleh Pak, silakan Pak diminum. Sambilan kita beri minum, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ini tadi ada pembahasan dari Bapak bahwa adanya modifikasi atau rekayasa terkait dengan luasnya bandara, tapi tetap bisa kita gunakan dan juga menaati aturan. Saya ke airline dulu, ke Bapak. Yang mana yang sudah siap Pak? Ke AA dulu ya, Pak Jamal nih Pak. Terkait kesiapan, keamanan maupun kesehatan kita. Pendapat Pak Jamal nih, apakah aman saat penumpang berada di dalam pesawat dengan kondisi ruang tertutup dan tekanan udara yang cukup tinggi? Nah, kalau saya sendiri Pak naik pesawat, saya juga takut Pak. Bapak tanya dong, takut kenapa Pak? Takut kalau berada di samping Bapak. Ya, bercanda Pak. Jadi, apa pendapat Bapak nih terkait keamanan kalau di dalam pesawatnya sendiri Pak? Oke, baik saya jawab ya. Pada intinya kita nggak perlu takut karena semuanya sudah, saya yakin semuanya aman, insya Allah. Nah, yang pertama untuk meyakinkan keamanan dalam penerbangan selama COVID ini, yang pertama adalah semua awak pesawat atau kru dan penumpang yang masuk ke dalam kabin pesawat udara sudah melaksanakan rapid test atau PCR ya. Yang kedua, semua kru dan penumpang sebelum masuk ke kabin pesawat telah dilakukan pengecekan kesehatan atau dokumen kesehatan ya. Yang ketiga, pemeriksaan awak kru tetap dijalankan sebelum penerbangan atau pre-flight health check guna menentukan kondisi sehat serta layak terbang ya untuk di airline ya. Lalu yang keempat, pesawat yang dioperasikan dilengkapi high efficiency vertical air atau disingkat HEPA, filter atau penyaringan vertikal kuat dengan tingkat 99+9 derajat ya. Yang menghilangkan partikel seperti virus, terus bakteri, jamur dan lain-lainnya. Saya rasa cukup karena saya yakin semuanya aman. Insya Allah ya Pak ya. Berarti kita dapat 4 poin nih dari penjelasan Bapak bahwa kita aman di dalam pesawat karena penumpang, awak kabin dan kru sudah melakukan rapid test sebelum penerbangan. Kemudian adanya pengecekan layak terbang untuk awak terbang ya Pak ya. Pokoknya kita aman lah Pak ya. Kalau saya berangkat aman ya Pak ya. Apalagi ada Bapak di samping saya 2 kali ya. Nah, itu dari maskapai Lion Air Group ya Pak ya. Kita ke Garuda Indonesia Group ya Pak ya. Bapak Widya ya. Pertanyaan untuk Bapak nih. Jangan deg-degan Pak. Saya yang nanti berdebat. Apakah airline sudah siap dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Pak? Sudah siapkah kita Pak? Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi mungkin saya mulai dari begini. Tadi Pak GM bilang kalau airport ini seperti akuarium. Tapi kalau kita
menganggapnya seperti berada di suatu RT RW ya, maksudnya ada lurahnya, ada kepala RT-nya, ada keamanannya, dan Arlan ini adalah warganya. Jadi maksudnya dalam artian kami selalu menaati peraturan yang telah ditetapkan, intinya seperti itu. Baik dari protokol kesehatannya, baik dari bagaimana menjaga jaraknya dan segala macam itu. Nah, kami sangat-sangat tidak ada tolerir untuk masalah itu. Sehingga kalau ditanya kami siap nggak untuk menghadapi pandemi seperti ini, ya dengan dikeluarkan regulasi-regulasi yang ada, tentu saja kami siap ready 100% karena kami mengikuti segala macam hal-hal yang telah ditetapkan dan insya Allah kami jalankan. Misalnya seperti dari awal saja, maskapai Garuda Indonesia untuk penumpang kalau misalnya mau beli tiket tidak perlu langsung ke kantor penjualan. Belinya dari HP aja sambil tiduran itu udah bisa beli tiket sekarang kan seperti itu. Jadi langsung ya Pak ya di websitenya? Nah, bisa di website, bisa di mana-mana aja ya, online travel agent sekarang banyak itu, dan itu sudah bisa langsung dibeli dari HP. Kemudian melalui mobile apps ya. Kemudian juga untuk check-in juga bisa dilakukan di handphone. Gitu. Jadi ketika penumpang datang sampai ke bandara itu mereka langsung lah nanti diperiksa oleh timnya KKP untuk kesehatannya, karena check-innya sudah ada, mereka sudah bisa langsung ke ke boarding gate untuk menunggu boardingnya. Nah, di boarding pun ketika di boarding boarding time datang itu juga harus 5 orang, nggak bisa beramai-ramai. Jadi masuk pesawat juga nggak bisa kayak dulu lagi sekarang itu, karena tadi kami mengikuti peraturan yang ada. Begitu masuk semuanya itu 5 orang, jadi tidak berkerumunan seperti dibatasi itu. Ya, Pak, dibatasi. ya? Gitu. Di dalam juga kami juga di Indonesia juga menerapkan physical distancing. Bagaimana seat yang ada di tengah itu kita kosongkan untuk supaya kenyamanan pada penumpang. Begitu juga sampai tiba di bandara kedatangan itu juga semua itu diatur sedemikian rupa supaya tidak berdesak-desakan dan sampai tiba dengan selamat. Intinya adalah bagaimana airline itu mematuhi peraturan yang ada dan insya Allah semuanya itu berjalan dengan baik. Dan era new normal ini harusnya tidak ditakuti lagi untuk terbang karena semua sudah direncanakan, semua sudah semuanya sudah dipersiapkan untuk supaya orang bisa nyaman. Baik Pak. Terkait kapasitas di dalam pesawat, berapa banyak sih penumpang yang boleh naik ke pesawat? Nah, ini suatu hal yang harus kita cermati. Jadi Garuda Indonesia memang sengaja kita mengurangi kapasitas yang harusnya 162 seat, itu hanya sekarang tinggal 94 seat. Intinya adalah kami mengurangi row yang tengah itu untuk kenyamanan para penumpang di dalam pesawat ya Pak ya. Betul. Ini sepertinya Bapak Irwan sudah tidak tahan untuk dapat pertanyaan dari moderator ya Pak ya. Iya. Jadi kita ke Bapak Irwan terkait dengan tadi kapasitas di pesawat ya Pak ya, kemudian proses bagaimana keberangkatan ya Pak ya. Nah ini tugasnya Pak Irwan nih, Pak Irwan, maaf. Menurut Pak Irwan, sebagai perwakilan Ground Handling Service BTJ, kira-kira apa saja proses atau alur yang harus dilewati oleh penumpang saat berangkat, menyesuaikan new normal dan protokol kesehatan, Pak? Baik, terima kasih Mbak Nia. Sama-sama. Siapa Mbak Ririn? Ya Pak? Mbak siapa? Mbak Tata. Mbak Tata. Iya. Boleh ditambah manisnya boleh Pak? Mbak Tata, baik ini yang mungkin perlu dipahami oleh teman-teman yang akan berangkat menggunakan moda pesawat transportasi udara. Di masa pandemi ini ada beberapa yang memang prosedur yang harus benar-benar diketahui oleh masyarakat, terutama untuk waktu. Di masa pandemi ini, waktu proses check-in atau waktu report di bandara tentunya akan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan kita di masa normal. Karena ada apa? Karena ada clearance KKP, ada pemeriksaan kesehatan, ada boardingnya pun dengan physical distance. Nah, itu yang harus dipahami oleh
masyarakat yang akan terbang. Clearance KKP, kalau tidak punya clearance KKP tidak kami berangkatkan. Dan kalau tidak belum di sistem sama KKP harus turun lagi ke bawah. Iya, Nah benar, kalau benar, dia datangnya terlambat, saya pastikan ditinggal pesawat. Ditinggal pesawat. Tiketnya ya hangus. Pak ya. Ya, tiketnya hangus. Hal-hal yang bisa diantisipasi harusnya. Nah ini butuh sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin inilah kita sampaikan kepada masyarakat supaya jangan sampai hangus tiketnya saya. Nah itu. Ya, terkait yang Pak Irwan jelaskan, Pak Iwan nih, kita kan ada petugas keamanan, di mana di petugas keamanan itu kita ada dilakukan pemeriksaan dokumen. Nah, itu bagaimana prosesnya Pak? Apakah ada interaksi yang tidak memerlukan kita harus menyentuh apa yang dibawa oleh penumpang itu sendiri? Apakah ada regulasi aplikasi mungkin atau bagaimana Pak? Oke, baik. Terima kasih. Terkait dengan pengecekan dokumen, Iya, itu Pak. memang kita dari perusahaan Kasepro 2 sudah membuat yang namanya preparation, aplikasi preparation, dan itu sudah kita terus sosialisasikan itu. Jadi memang isinya itu ada e-hacknya juga yang akan kita integrasikan nantinya, ya Bu. Kemudian data dari penumpang itu mau kemana, seperti itu. Nah, jadi memang terus terang di zaman COVID ini, pandemi ini, itu seperti men-trigger kita lebih cepat beberapa puluh tahun ke depan terkait digitalisasi airport. Dari kita udah lama masalah beli tiket lewat X ya Pak. Ini kita pun sama. Bagaimana caranya bahwa di bandara itu menjadi semuanya di touchless. Kemudian terkait security tadi yang travelation, dan juga kita sudah pasang yang ini pakai Mika ya, sehingga tidak bisa masuk seperti itu, minimal seperti itu awalnya, dan juga aplikasi tadi. Iya, baik Bapak. Kemudian terkait dengan waktu yang harus lebih cepat, kita ke KKP nih Pak. Jadi Ibu Dr. Maya, terkait KKP ini ada pengisian yang namanya Electronic Health Alert Center. Ya, kalau saya salah boleh diperbaiki ya Bu ya. Nah ini Bu, penumpang yang berangkat diwajibkan harus mengisi aplikasi tersebut. Apa sih manfaatnya Bu aplikasi tersebut? Boleh dijelaskan Bu? Nah, baik. Untuk setiap penumpang yang akan melakukan penerbangan, nah diwajibkan untuk mengisi elektronik hard alert card. Nah, kalau dulu kita hanya menggunakan hard alert card yang sering disebut dengan kartu kuning. Nah, yaitu mengisinya secara manual. Nah, tujuannya apa? Jadi untuk kartu kewaspadaan. Nah, semenjak COVID ini diprioritaskan untuk COVID. Nah, sebenarnya hard alert card itu dari dulunya sudah ada. Nah, dulunya kita gunakan untuk penerbangan yang internasional, yang lebih utamanya ke jemaah-jemaah haji itu tetap kita lakukan hard alert card itu. Nah, sekarang semenjak COVID-19 ini pihak Kemenkes sudah mengeluarkan elektronik. Kenapa tujuannya? Untuk menghindari kita menggunakan kertas dan penggunaan pulpen. Nah, tujuannya itu untuk menghindari penularan melalui pulpen, melalui kertas. Makanya dianjurkan untuk yang mengisi secara elektronik, bisa dilakukan melalui Android atau iPhone, sekarang sudah bisa melalui ekspornya. Nah, untuk proses pengisiannya sendiri sebenarnya tidak lama selama pelaku perjalanannya itu bisa mengisinya dari awal-awal, tidak sudah sampai ke bandara baru mendownload aplikasinya, mengisinya, otomatis itu akan lama. Nah, belum lagi jaringannya nanti bermasalah kan. Jadi sebaiknya kalau mengisi hard alert card itu dari malam, besoknya mau terbang, malamnya langsung diisi. Saya rasa itu tidak lama, prosesnya hanya sebentar. Mengisinya itu tidak lebih dari 3 menit loh. Manfaatnya untuk apa itu Bu, aplikasi itu? Pemantauan perjalanan pelaku perjalanan itu sendiri. Misal kita anjurkan untuk pelaku perjalanan setelah kembali dari daerah terjangkit, kita anjurkan untuk istilahnya stay dulu di rumah selama 14 hari setelah kepulangan. Nah, kalau timbul gejala demam, batuk pilek yang menjurus ke penyakit menular, silakan hubungi fasilitas pelayanan
kesehatan terdekat. Nah, di situ dengan adanya HLK itu mereka akan memantau si pelaku perjalanan itu udah dari mana-mana aja. Pemantauan perjalanan berarti ya Bu ya? Iya. Terkait pemantauan Ibu, kita ada langsung sampelnya Pak Riyadi ya Pak ya. Boleh Bapak ceritakan terkait bagaimana sih proses Bapak mulai dari diperiksa di bandara, baik itu rapid testnya divalidasi oleh karantina kesehatan pelabuhan, kemudian bagaimana petugas check-innya, petugas keamanannya, dan juga petugas yang lainnya yang ada di bandara, bagaimana Pak prosesnya? Bicara pengalaman saya kemarin itu terkait perjalanan, setelah perjalanan mulai dari keberangkatan itu melakukan rapid test, lalu divalidasi. Untuk habis validasi kita ke check-in dicek hasil rapid testnya sudah ada, baru kita dapat boarding pass, masuk ke pemeriksaan selanjutnya di X-ray. Ditanya lagi pemeriksaannya, baru kita dicek lengkap, belum naik sampai di boarding, di ruang tunggu pesawat, di ruang tunggu kita ditanya lagi, dicek lagi identitas kita, kelengkapan kita, baru kita boleh naik. Nah, jadi dari penjelasan Bapak Riyadi, bagi sahabat BTJ kita berikan tips ya Pak ya. Yang pertama, datang ke bandara 3 jam sebelum keberangkatan karena prosesnya panjang. Kemudian pada saat pengisian EHAC atau Electronic Health Alert Card atau kartu kuning, itu bisa diisi langsung di rumah tanpa perlu di bandara karena nanti buru-buru, nanti ibu panik, susah. Nah, selanjutnya itu nanti akan ada diperiksa kembali di petugas keamanan tadi ya Pak ya, kelengkapan dari dokumen. Itu semua dilakukan untuk keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari sahabat BTJ sendiri. Setuju ya Pak ya di sini ya Bapak Ibu? Setuju ya? Supaya kita mengikuti protokol kesehatan. Kita lanjut pertanyaan lagi ke Pak Riyadi nih Pak. Terkait regulasi COVID-19, boleh tidak Bapak memberi penjelasan bagaimana seharusnya pihak pengelola bandara dan stakeholder untuk menerapkan protokol kesehatan di bandara maupun pesawat? Baik, izin saya sedikit menjelaskan. Saya dari DKPPU yang dimana memiliki tugas dan fungsinya yaitu adalah dalam pengoperasian dan peredaran pesawat. Boleh kita lihat kamera Pak? Iya, sekalian pengenalan diri Pak ke sahabat BTJ. Yang dimana kami adalah sebagai regulator, sudah selama pandemi ini kami sudah menyiapkan beberapa, terutama surat edaran untuk kepada stakeholder, dan juga kami juga telah menyiapkan pengawasannya terutama terhadap personil, organisasi, dan pesawatnya, dan serta ditambah pengawasan yang dilakukan berdasarkan SE13 sebagai pedoman kami dalam melaksanakan tugas untuk pengawasan di lapangan. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan singkatnya ya. Selanjutnya berbicara tentang protokol kesehatan dan segala macam. Ini ada pertanyaan menarik dan sering yang saya dengarkan Bapak Ibu sama masyarakat sekitar ataupun sahabat BTJ. Pernyataannya gini Bu, apakah aman saya di bandara? Sedangkan yang kita tahu bahwa bandara itu adalah gerbang suatu daerah dan itu paling rentan untuk terjadinya terjangkit virus tersebut. Apakah saya aman? Saya mulai pertanyaan ini ke Bapak AA Andi Jamal dulu nih Pak. Pertanyaan saya Pak, apa saran Bapak kepada masyarakat yang memilih transportasi udara agar tetap aman saat melakukan perjalanan? Iya Pak, saya tidak melihat senyuman Bapak ini Pak karena pakai masker, tapi tidak apa-apa Pak. Baik, saran saya sih jangan takut,
selama masih menjalankan protokol dengan baik ya. Ayo kita terbang. Ya, Asik, iya. Ayo kita terbang ya Pak ya. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Kemudian kita ke Pak Irwansyah dengan pertanyaan yang hampir sama Pak. Sebenarnya mana sih yang lebih menakutkan Pak? Melakukan perjalanan via udara atau melakukan perjalanan via darat Pak? Lebih menakutkan yang mana nih Pak? Ini yang menakutkan. Kalau Iya. yang menakutkan darat. Maaf Pak, saya lagi takut juga nih Pak. Bapak tanya lah Pak. Kalau udara justru Iya. saya berbicara karena kita di bidang udara, kita ada aturan yang harus kita patuhi dari regulator. Tadi SC nomor 13 itu mengenai itu diatur semua diatur. Iya. Mulai dari bandaranya diatur, mulai dari ground handlingnya diatur, mulai dari maskapainya diatur. Kemudian saya bicara ground handling aja. Ground handling ini diatur lagi, orang-orangnya diatur. Saya sebagai petugas saya harus pakai masker, harus pakai APD, harus pakai sarung tangan. Membersihkan cleaning pesawat pun kami harus pakai APD. Kalau nggak ditolak, nggak boleh masuk pesawat kita nanti. Kalau tidak menggunakan APD yang lengkap. Kemudian physical distancing pada saat boarding, ya pada saat boarding physical distancing. Kami harus melakukan namanya physical distancing. Harus ada jarak yang sudah dibuat dari Bapak Iwan Sutisna tuh ada garis-garisnya tuh. Asik, iya. Ada tuh mulai dari check-in counter sampai di boarding itu udah ada garis-garisnya. Nah kami hanya tinggal Bapak Ibu tolong patuhin garisnya. Nah, begitu juga petugasnya juga harus pakai facial boarding gate. Kemudian boarding gate juga harus ada clearing tuh. Sekarang udah ada. Dulu kan kalau check-in counter nih kita bebas aja nih kalau kita berbicara, tapi sekarang udah ada Berjarak ya Pak ya, dan juga ada pembatasnya ya Pak ya. Ada pembatas, sudah Iya. dibuat sedemikian rupa agar mencegah terjadinya penularan COVID-19. Ini yang mungkin harus dipahami oleh masyarakat bahwa kami di bandara, terutama khususnya Bandara Sultan Iskandar Muda ini sudah sangat-sangat menerapkan protokol kesehatan untuk COVID-19 ini. Mudah-mudahan, nah tinggal kita bagaimana menjaga imunitas tubuh kita supaya tetap fit dan sehat. Itu aja mungkin ya. Iya. Terima kasih Bapak Irwan. Mungkin saya mendengar penjelasan Bapak jadi berdebar hati saya Pak. Kalau saya naik pesawat, aduh ada petugasnya dengan APD, apakah saya harus takut atau bagaimana? Berarti tidak perlu takut ya Pak ya? Justru aman. Iya. Jadi sahabat BTJ, selama melakukan perjalanan udara, setiap petugas sudah dilengkapi dengan setiap protokol kesehatan. Nah, selanjutnya ini kita berikan beberapa pertanyaan dari audiens yang sudah berhadir. Mungkin ini Bang Surya nih sudah nggak tahan nih Bang, nggak tahan apa nih Bang? Mau nanya atau mau memberi penjelasan gitu Bang? Oke, kita persilakan kepada Bang Surya untuk bertanya ke narasumber yang mana, boleh Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu yang di depan saya hormati, sedikit ada pertanyaan. Jadi saya menampung pertanyaan dari sosmed barusan. Mungkin Bang Nurul agak dekat mic aja, atau dekat ini biar jelas suaranya. Oke, ada dua pertanyaan nih Pak, Ibu, mungkin siapa yang bisa menjawab nanti. Yang pertama itu apa bedanya sih penerbangan di masa normal dan apa beda dengan masa pandemi sekarang? Itu yang pertama. Mungkin dari Ibu Dokter bisa menjawab atau yang lain. Yang kedua itu apakah si penumpang tadi yang menuju ke bandara, apakah itu masih harus melampirkan PCR testnya? Nah itu ada dua pertanyaan dari peserta kita yang ada di live IG tadi Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Surya. Berarti pertanyaan yang pertama, perbedaan situasi penerbangan selama kondisi normal dan juga kondisi COVID ya Bu. Ya Bang Surya? Ya, bagaimana boleh Dokter Maya terlebih dahulu untuk menjawab? Baik, sebenarnya perbedaannya kita sudah bisa merasakan sendiri ya Mbak ya.
Perbedaannya kalau dulu di masa kita masih normal, jadi kita berangkat tidak perlu dengan membawa hasil rapid test, tidak perlu dengan membawa hasil PCR. Nah, tidak perlu juga mengisi EHAT itu yang untuk penerbangan domestik. Nah, di saat sampai ke bandara juga kita bisa langsung check-in dan masuk tanpa ada harus menggunakan APD, tanpa harus menggunakan masker, tanpa kita harus repot-repot membawa hand sanitizer, harus pakai handscoon, harus pakai segala macamnya. Nah, di ruang tunggu juga kita bisa aja duduk samping berdampingan dengan siapa aja. Itu perbedaan yang sangat jelas kita lihat sekarang ini. Nah, kalau untuk perjalanan sekarang, tadi ada pertanyaannya, masih haruskah kita membawa hasil rapid test? Iya, karena masih peraturannya masih seperti itu. Jadi tujuannya, tugas kami adalah cegah pangkal. Jadi kita memastikan semua penumpang yang berangkat itu sudah dilakukan PCR dan sudah dilakukan rapid test. Nah, untuk itu juga kita harus memvalidasi hasil laporan labnya itu. Tujuannya untuk memastikan masih berlaku nggak hasil rapid testnya itu. Yang selama ini kita tahu kalau hasil rapid testnya itu hanya berlaku 14 hari dari tanggal diterbitkannya surat tersebut. Terima kasih. Baik, jadi pembahasannya sudah ini ya Bang Surya, terkait perbedaannya ya Bu ya, tadi banyak syarat yang harus dipenuhi selama pandemi ini, yaitu salah satunya adalah dengan adanya rapid test. Kita menuju ke Pak Widya. Ya, menurut Pak Widya nih, terkait syarat perjalanan saat ini, terutama rapid test, kira-kira mana dulu yang lebih kita dahulukan antara beli tiket atau kita harus rapid test terlebih dahulu? Karena banyak penumpang yang menanyakan hal itu, Pak. Baik. Oke, terima kasih, Mbak. Jadi mana dulu nih, rapid test atau beli tiket ya? Iya, benar, Pak. Kalau secara idealnya sih sebenarnya didahulukan dengan rapid test sebenarnya ya, dalam artian untuk penumpang pesawat itu memang diharuskan tidak non-reaktif ya gitu, dari segi COVID-nya. Jadi memang disarankan seperti itu. Tapi kalau untuk dari Garuda Indonesia sendiri, tapi kan memang kedepannya ini kan memang alhamdulillah juga dari pihak Angkasa Pura juga memudahkan untuk bagaimana kita bisa memeriksa COVID di bandara ya Pak ya. Jadi memang trennya juga jadi berubah nih. Jadi orang beli tiket dulu baru akhirnya rapid test. Tapi tetap penjaga gawangnya atau tetap garda terakhirnya itu nanti akan ada di KKP sebenarnya. Jadi sebelum melakukan check-in itu pastinya KKP akan memberikan clearance apakah memang penumpang ini benar-benar non reaktif atau tidak, karena kan nanti banyak pengecekannya Bu ya, jadi pengecekan suhu segala macam itu akan membuktikan bahwasanya memang calon penumpang itu benar-benar memang non reaktif atau tidak terkena COVID. Berarti setuju Pak, kita tes rapid dulu, harusnya test, seperti itu. kemudian kita beli tiket. Benar. Setuju Tapi ya, kalau untuk Garuda Indonesia sendiri sebenarnya kalau misalnya nih, ini mungkin menjadi catatan penumpang Garuda, kalau misalnya tiba-tiba memang ternyata calon penumpang ini dinyatakan reaktif, jadi dia tidak ditolak untuk terbang. Nah, Garuda Indonesia memberikan kemudahan untuk melakukan pergeseran penerbangan itu secara free. Jadi langsung saja hubungi call center kami atau langsung hubungin, kalau misal memang benar-benar dia reaktif, jangan ke kantor ya, nanti kami yang lari semua nih. Kalau sudah reaktif, datang ke kantor nih, nah jangan. Sengaja ya Pak ya? Jangan, nanti hubungi saja call center kami untuk melakukan perubahan. Dan perubahan ini insya Allah sampai di akhir tanggal 31 Desember bisa diubah secara free. Itu bisa diubah 3 kali maksimal. Tapi untuk penerbangannya hanya sampai 31 Desember. Mau itu belinya di online travel atau mau di mana saja, kalau memang hasilnya ternyata reaktif gitu ya, atau tidak bisa terbang, langsung saja hubungi call center kami dan itu nanti akan bisa diubah secara free. Iya. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Widya. Pertanyaan yang sama kita ajukan ke Pak Andi Jamal. Iya. Terkait beli tiket dulu atau rapid test dulu, bagaimana pendapat Bapak? Ya, Untuk di maskapai Lion Air, Pak? Kalau saran saya lebih baik rapid dulu.
sama. Itu Ya, karena apa Pak? karena lebih detailnya seperti itu, biar ketahuan reaktif atau non reaktifnya, baru beli tiket. Dibanding kita beli tiket dulu, akhirnya kita melakukan rapid test atau dan hasilnya reaktif positif. Ya. Nanti yang ada kendala kita masalah tiketnya, nanti tergantung, semua emang tergantung dari airline ya, masing-masing. Dari maskapainya ada kebijakan atau terkait kayak refund untuk penumpang atau reschedule gitu ya. Ya selama ini sih untuk di Lion Group ini kami jika ada penumpang yang ternyata reaktif gitu ya, kita bantu sama seperti Garuda. Iya, mudah-mudahan tidak ada ya Pak ya. Iya. Penumpang kita sehat-sehat sentosa Pak. Amin. Nah, jadi dari pernyataan dua perwakilan airline bahwa lebih baik rapid test terlebih dahulu baru membeli tiket. Jadi bagi teman-teman sahabat BTJ yang punya keinginan akan melakukan perjalanan udara, perjalanan domestik, itu bisa mengecek dulu kesehatannya. Ya, setuju ya dokter ya, kita cek dulu kesehatan kita, jangan sampai kita yang menularkan virus ini sendiri. Nah, kita yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Oh, ini ada pertanyaan dari live IG ya. Bagaimana Bu terkait rapid test untuk bayi? Infan ya? Infan ya? Infan, iya, infan, bukan anak-anak. Ya, untuk bayi kita tetap dilakukan rapid test untuk bayi karena virus ini dia tidak mengenal usia, malah bayi lebih rentan karena kan sistem imunnya masih sangat lemah. Bayi tetap dilakukan. Itu proses untuk bayi gimana Bu? Dicucuknya di mana Bu? Tetap sama. Tetap di tangan? Tetap sama di jari. Kalau untuk rapid test tetap di jari, hanya saja kan itu bisa disetel, kedalamannya itu bisa disetel. Oh gitu. Ada yang untuk bayi berapa, untuk dewasa berapa. Jadi untuk mungkin kalau untuk dewasa disetel sampai 5, untuk bayi mungkin hanya sekedar 2 atau 3. Nah, bagi sahabat BTJ yang punya bayi dan akan melakukan perjalanan udara, itu harus melakukan rapid test ya Bu ya selama pandemi ini ya. Dan jangan takut, jangan risau karena proses rapid testnya itu hanya kedalamannya untuk suntikannya itu Bu ya. Tusuk apa Bu bilangnya Bu? Tusuk ya Bu ya. Nah, ditusuk sekitar 2 cm. 2 berapa Bu? Jarumnya itu ada setelan. Oh, jarumnya ada setelan. Jadi jangan khawatir untuk melakukan perjalanan udara. Nah, cukup sekian Pak obrolan kita. Mungkin ada tambahan dari Pak IGM, boleh kami persilakan. Nah, izin moderator. Nah, ya, kata Janeta enggak ya? Ya. Baik Pak, nggak apa-apa Pak. Nyanyi kita Pak. Ada satu hal terkait dengan bandara selaku satu kumpulan entitas, bahwa sampai dengan hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim itu belum pernah satupun dari 19 cabang kantor bandara di bawah Angkasa Pura II menjadi sumber klaster baru, klaster airport. Nah, ini membuktikan bahwa memang dengan protokol yang ada sekarang ini kita masih terbilang aman dan memang bisa lah mencegah ya Bu ya dari COVID ini, seperti itu. Dan juga tadi sudah dipaparkan oleh kawan-kawan AOC dan juga dari kami, dari KKP, bahwa semua tahapan-tahapan yang mendukung, yang mensupport perjalanan dari orang yang akan bepergian menggunakan pesawat itu memang sudah diatur, sudah berubah. Mau berangkat harus cek kesehatan melalui hasil rapid test minimal ya Bu. Kemudian juga di bandara berlaku protokol di bandara, kemudian naik pesawat juga berlaku protokol di pesawat. Semua itu tidak lain dan tidak bukan memang untuk mendukung dan juga menjamin keselamatan, keamanan, dan saat ini kesehatan dari penumpang itu sendiri. Begitu saja. Baik Pak. Alhamdulillah ya Pak ya, obrolan kita mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat BTJ. Dan
Pak Jamal sama Pak Widya udah nggak sabar nih kayaknya mau naik panggung. Jadi Pak, kita ini ada hiburan Pak. Jadi akan ada tembang lawas ya Pak ya? Tembang lawas atau tembang kenangan? Atau tembang terbaru nih Pak? Bukan tembang orang lawas ya? Oh bukan Pak. Atau lagu dangdut Pak ya mungkin ya. Nah, alhamdulillah akhirnya kita bertemu di penghujung acara. Kepada sahabat BTJ jangan ragu untuk terbang, karena kami akan selalu memprioritaskan keselamatan dan kesehatan sahabat BTJ. Pastikan kamu selalu sehat dengan selalu berpola hidup sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sampai jumpa lagi dalam program Simpods yang akan datang.